Nah, Aduh ya Allah, ini sedih kasihan banget ya. banget ya. Tuh kayak Aduh, nah itu ini, ya ilah. halo Sobat Gakum dimanapun Sobat Gakum berada. Hari ini senang banget nih karena Gakum punya acara yang spesial, yaitu namanya adalah Gakum Podcast. Dimana Gakum Podcast baru pertama kali tayang nih hari ini. Yang mana kita juga punya bintang tamu yang spesial. Kita sambut Kang Arman Maulana. Tepuk tangan dong kesini. Banyak banget penontonnya. Oh iya, penonton bayaran kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita kan udah kedatangan Kang Arman nih, udah jauh-jauh. Kayaknya tadi sibuk apa sih Kang hari ini? Itu diundang Pak Jokowi Uish. untuk nyobain kereta cepat yang Bandung Jakarta itu. Oke, gimana seru ya? Seru. Ya kalau saya sih bangga aja gitu. Ya kebetulan saya orang Bandung lagi kan. Iya, Kebetulan iya. orang Bandung. Cuma maksudnya bangganya tuh maksudnya, wah kok cepet banget sih ke Bandung, cuma 25 menit gitu Oh kan. gitu ya, 25 menit ya? Jadi Jakarta Padalarang itu 25 menit. Mhm. Nah, berhenti di Padalarang ada kereta feeder ke stasiun Bandung Bandung kotanya kota. 18 menit. Jadi 43. Oke. Tapi bener asli, loh kok udah sampai Bandung gitu. Udah gitu banget apa asli oke gitu. Iya, bener banget. Kayak Shinkansen ya, mirip Iya. Ya kebetulan kan kalau waktu saya main-main ke Jepang gitu kan pakai Shinkansen, terus kebetulan juga kan anak saya sekolah di Inggris. Jadi kan suka pakai kereta cepat juga tuh karena anak saya itu kan di Leeds. Leeds University ya? Di Leeds. Nah, itu bolak-balik kan pakai kereta cepat sama, tanpa getaran, suaranya senyap, nggak ada sama sekali ribut dan sebagainya. Keren banget Keren lah. keretanya. Ya bangga lah punya kereta ya. Ish, mantap ya. Nah, Kang Arman, kalau Kang Arman sendiri suka punya ini nggak sih hewan peliharaan gitu nggak sih di rumah? Kucing. Oh kucing ya? Kucing. Berapa? Kemarin Kucing tuh juga? 4, Aha. tapi meninggal 1, baru banget. Oke, Baru. ya. Karena emang udah tua, udah 17 tahun. Iya 17 benar. tahun. Kalau kucing kan umurnya kayaknya nggak yang kayak 17 tahun kan. Dia kayak Wah, lebih tua nggak kan. dikali berapa, pokoknya dia kalau di umur manusia tuh udah umur 70 ke atas. Iya, udah kakek-kakek lah ya. Udah kakek-kakek. Nah, kalau yang suka sendiri Kang Arman atau Semua. tadi? Jadi Dewi juga, anak saya juga. Tapi kan anak saya sekarang di sana gitu kan. Heeh. Semua, tiga-tiganya seneng. Oh iya. Tapi kalau emang kucing aman lah itu buat peliharaan. Tapi Kang Arman tau gak sih kayak ada beberapa hewan yang memang nggak boleh nih untuk dipelihara. Dipelihara. Ha-ha. Iya. Terutama gajah. Apalagi kalau rumahnya tipe 90 ya, nggak usah miara gajah. Kegedean. Lu mau tidur di mana kalau tipe 70 miaranya gajah? Lebih besar yang gajahnya ya dari rumah. Gakum juga beberapa kali nih menangkap orang-orang, sekelompok orang yang memperjualbelikan si binatang. Satwa. Benar, ada tuh kayak waktu itu orang hutan. Waduh. Orang hutan, padahal orang hutan itu udah hampir punah lah. Statusnya udah hampir punah. Iya. Dan itu memang endemik dari Indonesia, binatang-binatang endemik Indonesia. Nah, itu tuh contohnya. Ini yang ditangkap nih. Ya, ini ini burung ya ini? Burung tuh ada yang kayak dilindungi tuh kayak jalak Bali. Oh. Itu dilindungi juga. Karena udah mau punah juga ya. Iya, itu sudah hampir punah juga. Kalau ini apa nih? Ya pemain gitar saya juga hampir punah juga tuh. Bujana Bali. Jenis burungnya apa nih? Burung kuning ini. Mungkin burung kuning ya. Mau coba next berikutnya ada gambar berikutnya tuh. Nah, Aduh ya Allah. ini sedih kasihan banget ya. Tuh kayak Aduh. harimau nih, rata-rata harimau Sumatera kayak gitu-gitu kan juga dia udah hampir punah. Nah, itu orang-orang tuh Iya. nakal banget ya. Nggak, lagian juga buat apa juga? Cuma kalau- buat kadang ditempel Iya, aja di ditempel rumah. buat apa gitu Itu kalau dia. dipikir-pikir. Makanya kayak gak sayang gitu waktunya set gitu kan kayak aduh. Nah, ini biasanya dikeringkan tuh. Iya, dikeringkan. Kulit-kulit ini gitu kan. Sayang banget ya. Iya, nah itu Iya. teman-teman dari Ya. Gakum. Dan itu yang mungkin itunya yang ketangkapnya ya, yang pakai Iya, baju oranye ya. benar, dengan dampaknya untuk lingkungan tuh luar biasa. Luar biasa. Karena udah mau punah. Benar. Dan membangun lingkungan untuk menjadi semula lagi atau melahirkan itu lagi tuh nggak setahun 2 tahun gitu loh. Dan nggak gampang juga. Nggak gampang, benar. Nah Ini bekantan ya? Bukan. Ini monyet hitam ya. Oh, bener. Monyet hitam Sulawesi gitu kan. Monyet Kamu berarti tadi saya benar dong. Apa tuh? Burung kuning berarti karena ini juga kayak hitam jadi monyet hitam. monyet Jadi burung kuning yang tadi. bener. Di monyet hitam Sulawesi memang dia Ini juga kayaknya mau punah juga ya pasti. Iya, itu satwa dilindungi. Iya. Statusnya itu juga hampir punah juga sih. Emang dia punya ciri khas tertentu gitu kan. Kayak orang hutan tuh kan dia punya fungsi-fungsi Iya, lingkungan kayak
ngebuka di hutan-hutan, dia kan suka lompat-lompat. Dia ngebuka itu membantu penyebaran biji kayak gitu kan. Nah itu kalau misalkan satu diambil tuh kan sangat berdampak juga kan. Hilang si ininya. Bener, apalagi kalau kayak orangutan tuh Kang, ada kan yang betina sama jantan. Itu punya efeknya juga beda-beda gitu loh. Bener, jadi jantan tuh punya spesifik sendiri beda dengan betina. Mungkin yang kalau jantan tuh lebih suka berburu atau lebih ini, kalau betina tuh ya pengennya di tempatnya itu aja. Jadi ketika misalkan dibakar hutannya, gimana itu adalah tempat habitat dia, ya pasti dia akan mati gitu loh, karena tempat dia ya maunya di situ-situ aja. Dan yang parahnya tuh kadang-kadang kan mereka ke kampung menyerang orang kampung itu. Iya, menyerang masyarakat. Ya wajar lah, orang namanya juga binatang ya, nggak ada akal pikiran gitu kan. Mungkin itu adalah karena habitatnya juga dirusak oleh manusia. Kan, makanya pindah ke kampung. Iya, dia mencari makan, mencari tempat perlindungan di situ gitu. Coba ada lagi nggak Mbak? Aduh, ini apa nih? Tuh, itu satu individu. Harimau Sumatera. Jadi itu kayak apa sih? Kulitnya 1,5 miliar kalau diperjualbelikan ya. Dan kalaupun saya punya uang 1,5 miliar, buat apa saya beli ini? Mendingan saya beli beras dan makanan untuk berapa puluh tahun itu. Bener. Tapi ada sih orang-orang yang kayak mungkin punya keseruan tersendiri ngeliatin binatang yang udah gue buru gitu kan ya Kang ya. Adrenalin tersendiri lah. Iya, bener. Ada lagi nggak Mak? Nextnya itu apa organ-organ dalamnya? Yang tadi ya, itu kulit harimau dulu ya, kasihan ya. Iya benar. Aduh. Kau itu juga nggak terenggiling nggak? Iya terenggiling. Nah itu ini, ilah. Nah ini dikering-keringin nih binatang-binatangnya, jadi nggak cuma diambil kulitnya, tapi mereka juga dikeringin. Yang sayang tuh adalah kalau binatang-binatang seperti ini bagus segini, terus dijualnya juga murah gitu. Buat apa gitu ya? Iya benar. Aduh. Nah, terenggiling tuh juga nih, banyak kasus tentang terenggiling juga tuh bisa bertonton kali ya. Aduh. Jadi terenggiling itu kan memang banyak dipakai buat jamu Iya, ya. makan. Dan banyak diekspor. Ya sehat juga. Lah ya, sehat lah ini sehat. Benar. Jadi padahal terenggiling juga itu hewan dilindungi gitu loh masalahnya. Jadi ketika memang itu dalam porsi yang sangat besar, apalagi memang ya diperjualbelikan secara ilegal, tentunya itu akan menyalahi aturan gitu. Oke, ada lagi Mbak, nextnya Mbak. Nah ini terenggiling ya. Cuman biasanya kulitnya aja ya yang udah diperjualbelikan tuh kulitnya udah diambil. Nah itu hewan apa tuh? Penindakan offsetan dan bagian-bagian satwa liar. Nah itulah karena saking banyaknya satwa di Indonesia itu Kang. Iya. Karena kita tuh kaya banget. Jadi saking banyaknya satwa itu, jadi harus cari tahu dulu ini hewan apa kayak gitu. Termasuk tuh burung-burung yang kayak cendrawasih. Jadi itu banyak diperjualkan. Sayang banget ya. Ini yang tadi ya, burung-burung itu ya. Iya, ya itu Gakum selain tadi tentang karhutlah, tentang pencemaran, juga mengurusin juga nih untuk nangkep orang yang apa nih nakal lah ya, memperjualbelikan yang satwa dilindungi gitu. Gak cuman ini sih, kita rencana juga pengen mungkin menggugat mereka secara perdata. Mungkin kalau pidana mereka masih bisa ngulangin lagi abisnya, nah coba kita perdata gitu. Siapa tahu dengan kerugian yang gede besar, mereka bisa kapok gitu loh. Betul. Ya kan, karena orang pidana dan perdata jadinya ya. Iya, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu kan. Nah, itulah fungsi Gakum bisa apa ya? Membantu lingkungan, karena kan siapa lagi yang menyuarakan lingkungan kalau nggak kita. Mereka kan nggak bisa datang di persidangan gitu ya kayak saya tuh sakiti kucing yang lagi viral ini kan juga ada tuh yang dicokokin minuman itu kan. Mabok gitu ya. Itu kan mereka nggak bisa bicara, siapa lagi kalau nggak bukan kita, orang-orang yang peduli sama lingkungan. Dari mungkin ada lembaganya di sini, Kementerian Lingkungan Hidup, ya itu fungsinya. Dan tentunya teman-teman juga bisa membantu nih kalau misalkan tahu ada hal-hal seperti itu, mungkin bisa nanti dilaporkan atau mungkin ada kok bisa. Hotline-nya ada, hotline. Ada mungkin bisa itu aja di Instagram ya. Bisa. Gakum. Ada Instagramnya gakum.klhk. KLHK-nya dia. Jadi mungkin bisa tuh dilaporin aja di situ, komen gitu kan. DM lah dan sebagainya, komen dan sebagainya. Admin-adminnya di sini aktif kok. Siap. Mungkin satwa yang boleh dikurang itu adalah buaya ya. Buaya darat maksudnya. Kalau itu parah banget. Para wanita langsung, saya setuju. Iya benar, itu parah banget kalau itu. Parah di hati ya, bukan takut digigit. Nah, oke, kalau misalkan dari kan tadi kita udah jelasin nih
Kang terkait dengan satwa kayak gitu-gitu. Nah, Kang Arman sendiri ada nggak rencana kayak mau bikin lagu lagi nih, mungkin 1-2 lagu lagi lah atau apa gitu tentang Eh, lingkungan? karya itu tidak bisa saya ngomong bahwa oh enggak. Bisa saja terjadi secara instan. Yes. Dari wawancara ini langsung ya tadi kok gue masuk di hati, gue bikin gitu. Jadi untuk sementara ini saya tidak ada rencana. Belum Tapi kepikiran ya. ketika kita berbicara tadi mengenai bahwa ternyata banyak banget satwa-satwa yang dilindungi ternyata ditangkepin hanya untuk cuma dijual di air keras dan sebagainya, itu bisa menarik ide yang ada di kepala saya untuk menulis sebuah lagu seperti itu. Jadi saya tidak di sini tidak enggak akan atau misalnya iya enggak, tapi ide itu biasanya akan muncul kapanpun. Iya, Dan betul, jadi ya bisa aja. Iya. Yang penting kan dari kitanya sendiri mungkin bisa melakukan dari hal-hal yang kecil ya Kang ya. Betul. Tadi yang mungkin Kang Arman nanti ada next konser bisa menyuarakan itu Betul. tanpa harus mungkin lagunya belum kalian mungkin, tapi bisa menyuarakan itu dari pesan-pesan kepada teman-teman yang nonton konser kayak gitu. Gue suka banyak lihat si pohon-pohon itu tuh ditebang sama dia terus dijadiin di floor gitu, di floor dijadiin kayak jadi buat apa nih garasi di luar. Makanya saya bilang memang harus kadang-kadang harus ada pressure yang radikal.